Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai membaca dan analisis wacana atau pesan tersirat yang akan dijelaskan oleh Azahda Ayunur Farida, Maulida Rizky Isnaini, Hamzah Nur Wahab, dan Hanisa Fitriani. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Maulida Rizky Isnaini. Pengertian wacana. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tertulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penyapa. Wacana menurut para ahli. 1. Menurut Harimurti Kridalaksana, diskurs atau wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. 2. Menurut James Dis, wacana adalah seperangkat proporsi yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu rasa kepaduan atau rasa kohesi untuk penyimak atau pembaca. Kepaduan atau kohesi sendiri harus muncul dari isi wacana, akan tetapi banyak sekali rasa kepaduan yang dirasakan oleh penyimak atau pembaca harus muncul dari cara pengutaraan, yakni pengutaraan wacana tersebut. 3. Menurut Fatimah Jaja Sudarma, wacana adalah rentetan kalimat yang menghubungkan proporsi yang satu dengan proporsi yang lain, membentuk satu kesatuan. Proporsi sebagai isi konsep yang masih kasar yang akan melahirkan statement atau pernyataan dalam bentuk wacana atau kalimat. Wacana dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Wacana dengan unit konversasi memerlukan unsur komunikasi yang berupa sumber atau pembaca dan penulis, dan penerima atau pendengar dan pembaca. Semua unsur komunikasi berhubungan dengan bahasa. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa meliputi 1. Fungsi ekspresif yang menghasilkan jenis wacana berdasarkan pemaparan secara ekspositoris. 2. Fungsi fatik yang menghasilkan dialog pembuka. 3. Fungsi estetik yang menyangkut unsur pesan sebagai unsur komunikasi. 4. Fungsi direktif yang berhubungan dengan pembaca atau pendengar sebagai penerima isi wacana secara langsung atau sumber. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamzah Nur Wahab. Ciri-ciri wacana. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh ciri atau karakteristik sebuah wacana. Ciri-ciri wacana adalah sebagai berikut. A. Satuan gramatikal. B. Satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap. C. Untaian kalimat-kalimat. D. Memiliki hubungan proporsi. E. Memiliki hubungan kontinuitas berkesinambungan. F. Hubungan koherensi. G. Hubungan kohesi. H. Rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi. I. Medium juga bisa lisan atau tulisan. Unsur pembentuk wacana. 1. Konteks atau koteks. Wacana merupakan bangunan sematis yang terbentuk dari hubungan sematis antar satuan bahasa secara terpadu dan terikat pada konteks. 2. Teks. Sebuah teks bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan, tetapi juga bagaimana hubungan antar objek didefinisikan. 3. Representasi. Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan dan digambarkan dalam teks. 4. Relasi. Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan. 5. Identitas. Bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan. Jenis-jenis wacana dalam bahasa Indonesia. 1. Wacana narasi. Narasi merupakan cerita yang didasarkan pada urut-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Narasi dapat berbentuk narasi ekspositoris dan narasi imajinatif. Unsur-unsur penting dalam sebuah narasi adalah kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot, serta latar. Kedua, wacana deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Ketiga,
Wacana eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Jenis-jenis wacana menurut para ahli. Menurut pendapat Leach, 1. Wacana ekspresif. Apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai saran ekspresif, seperti wacana pidato. Kedua, wacana fatis. Apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi, seperti wacana perkenalan dalam pesta. Ketiga, wacana estetik. Apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan. Keempat, wacana direktif. Apabila wacana itu diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca. Kemudian menurut Jaja Sudarma, pertama, realitas wacana. Realitas wacana dalam hal ini adalah eksistensi wacana yang berupa verbal dan non-verbal. Kebahasaan verbal dengan kelengkapan struktur bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Non-verbal mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa. Kedua, media komunikasi wacana. Wujud wacana sebagai media komunikasi berupa rangkaian ujaran lisan dan tulis. Ketiga, pemaparan wacana. Pemaparan wacana sama dengan tinjauan isi, cara penyusunan dan sifatnya. Berdasarkan pemaparan wacana meliputi naratif, prosedural, hortatory, ekspositori, dan deskriptif. Keempat, jenis pemakaian wacana. Jenis pemakaian wacana berwujud monolog, dialog, dan polilog. Wacana monolog merupakan wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur percakapan atau pembicaraan. Wacana dialog merupakan wacana ataupun yang melibatkan percakapan dan pembicaraan antara dua pihak. Wacana polilog melibatkan partisipan pembicaraan di dalam konservasi. Contoh wacana, jangan abaikan pekerjaan rumah. Secara umum, tugas dari guru untuk siswa dinamakan PR atau pekerjaan rumah. PR meliputi berbagai bidang studi seperti matematika, menggambar, keterampilan, dan agama. PR diberikan agar anak melatih diri di rumah dan belajar sendiri tanpa bantuan guru. Tidak ada salahnya jika seorang anak menanyakan satu atau dua soal yang kurang dipahaminya. Jika anak bertanya mengenai semua soal, jelas ia tidak menangkap guru di dalam kelas. Berarti perhatian anak terbagi ke masalah lain di luar kelas. PR dapat juga dikerjakan secara berkelompok, namun yang lebih efisien tentunya kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 3 orang. Namun yang lebih baik apabila PR itu dikerjakan sendiri. Setelah masing-masing selesai, barulah diperiksa bersama kelompok dan hasilnya dapat menunjukkan kemampuan individu. Yang terburuk jika anak tidak membuat PR atau hanya mencontoh atau menjiplak pekerjaan teman yang pandai, hal itu justru merugikan siswa itu sendiri. Guru akan sangat kecewa apabila siswa tidak mengerjakan PR yang diberikannya. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan rasa tanggung jawab seorang murid terhadap tugas yang diberikan oleh guru. PR adalah salah satu bentuk belajar, jadi tanpa PR, anak harus tetap menyisihkan waktu untuk belajar setiap hari dengan teratur dan penuh tanggung jawab. Orang tua yang selalu memperhatikan kegiatan belajar putra-putrinya akan sangat membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Banyak guru berpendapat bahwa anak-anak yang rajin membuat PR apabila ulangan mereka akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sayangnya justru anak-anak yang pandailah lebih rajin membuat PR daripada anak-anak yang kurang pandai. Ada anak yang kurang pandai tetapi rajin membuat PR, namun banyak pekerjaannya yang salah sehingga menjadi anak malas. Anak model itu harus dibimbing dan selalu didekati. Sesungguhnya tidak ada anak yang pandai secara tiba-tiba atau dalam waktu yang sangat pendek. Semua keberhasilan biasanya dicapai secara bertahap melalui kerja keras yang dibina sejak kecil dan berkelanjutan terus-menerus. Tidak ada salahnya apabila kita membiasakan diri untuk bekerja keras sejak usia dini dan menghargai waktu serta menggunakannya dengan baik. Latihan akan bermanfaat. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Azahda Ayunur Faridah. Hakikat membaca. 1. Peranan membaca. Dalam dunia pendidikan, kemahiran berliterasi juga merupakan hal yang sangat fundamental. Sebab, semua proses belajar sesungguhnya didasarkan atas kegiatan membaca dan menulis. Juga hanya dengan melalui kegiatan literasi membaca dan menulislah, kita dapat menjelajahi luasnya dunia ilmu yang terhampar luas dari berbagai penjuru dunia. Mengomentari betapa pentingnya kaitan antara literasi dengan dunia persekolahan, secara tamsil Andre Maurois
salah seorang sastrawan Perancis mengatakan bahwa pada hakikatnya salah satu tugas atau misi penting kehadiran dunia persekolahan yakni mengantarkan para peserta didiknya agar kelak mereka mampu membuka pintu perpustakaan sendiri alias manusia yang mencetak manusia-manusia yang berkebudayaan literasi. 2. Pengertian dan proses membaca. Unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan membaca yakni pemahaman atau understanding. Sebab kegiatan membaca yang tidak disertai dengan pemahaman bukanlah kegiatan membaca. Anderson mencoba mendefinisikan membaca sebagai proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis atau reading is a recording and decoding process. Definisi membaca itu banyak sekali ragamnya. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita bukan menghafalkan aneka definisi-definisi tersebut, melainkan kita harus memahami alasan-alasan yang melatar belakangi dari definisi-definisi mereka itu. Proses membaca juga tidak selamanya identik dengan proses mengingat. Membaca bukan harus hafal kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang terdapat dalam bacaan. Yang lebih penting ialah menangkap pesan atau ide pokok bacaan dengan baik. 1. Membaca sebagai proses psikologis, yakni kesiapan dan kemampuan membaca seseorang itu dipengaruhi serta berkaitan erat dengan faktor-faktor yang bersifat psikis, seperti motivasi, minat, latar belakang sosial ekonomi, serta oleh tingkat perkembangan dirinya seperti intelijensi dan usia mental. 2. Membaca sebagai proses sensoris, yakni dimulai dari melihat atau meraba. Pada tingkat awal, anak-anak menunjukkan kemampuan yang secara umum disebut dengan membaca. Pada saat permulaan itu, anak-anak mulai sadar bahwa tanda lambang-lambang tersebut jika dirangkai-rangkaikan maka akan tersusunlah suatu pembicaraan. 3. Membaca sebagai proses perseptual. Proses perseptual dalam membaca mempunyai kaitan yang erat dengan proses sensoris. Seperti halnya dalam proses sensoris, secara umum persepsi dimulai dari melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Namun demikian, dalam proses membaca cukup hanya memperhatikan kedua hal yang pertama, yakni melihat dan mendengar. Kesimpulannya adalah, banyak orang menganggap bahwa satuan bahasa terlengkap adalah kalimat. Hal tersebut tentu tidak benar, sebab sebuah kalimat bagaimanapun bentuknya pasti menjadi bagian dari sebuah wacana, baik wacana lisan maupun tertulis. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penyapa. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.